Apakah wanita yang telah berzina lalu bertobat, apakah dia tetap dihukum, Pak Ustadz? Perempuan yang minta dihukum tadilah bertobat atau belum bertobat? Sudah bertobat. Apakah dengan tobat gugur hukumannya? Tidak. Apakah kata Nabi? Dah bertobat kan, pulang selah. Tidak, tetap dihukum. Lalu sekarang Pak Ustadz, kita tidak bisa terapkan itu. Kalau datang orang kini ke Ambo, Ustadz jatuhkan saya hukuman, Ambo gali tanah di situ, Ambo tanam, sore Ambo ditangkok dek Pak Kapolsek. Tak bisa diterapkan karena tidak ada perangkatnya. Maka yang sudah melakukan dosa banyak-banyak beristighfar saja, minta ampun, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Anak yang memberi masukan pada orang tuanya yang salah, kemudian orang tuanya marah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalian anak-anak, kalau orang tua abak salah, jangan kalian mengasih tahu. Orang tua tuh punya dua, nenek mama dengan ustaz. Amak kamu salah, ya, siapa ustaznya? Buya. Arahkan. Lidahnya pakai lidah Buya, tapi cakapnya pakai cakap. Jangan kalian ngasih tahu. Tentang lah ngaji sama Ustaz Somad, pulang dari situ, abak, amak duduk situ. Assalamualaikum. Bukan itu caranya. Pakai lidah orang lain, pinjam lidah orang lain. Nenek mama, Ustaz, yo, abak ambo kon tak sembahyang, kecekkan nenek mama. Nenek mama peko melurikannya. Nenek mama, so nasihati abak ambo tak sembahyang. Kecek nenek mama, ambo pun tak sembahyang juga. Tentu nenek mama itu ada lo seniornya lagi. Ada nenek mama senior, ada nenek mama junior. Itu. Jadi tidak bisa. Ambo pun tidak bisa mau menasihati orang tua. Dulu waktu almarhumah masih hidup, almarhumah mak itu puasa apa tu tidak ada dalilnya. Aduh kecil ustaz kami. Lama betul. Berarti ambo kok tidak ustaz ni matanya. Iya di dekat rumah tu ada surau Al-Makmur namanya. Habis asar wirid Yasin ngaji. Aduh, ustaz kami di surau tu. Berang ambo atau ambo masuk TV ambo tunjuk. Itu ustaz yang paling hebat tu aja. Ambo bawanya tabligh akbar pengajian. Ambo tunjukkan bahwa jamaah ambo banyak. Pulang dari situ ditanya, "Wah, angado memelihara jin nih." Jadi orang tua itu tidak pernah yakin. Nah, mau tanya lama-lama kecilnya, tak pernah nampak aku kau tua sih. Jadi rupanya awak di mata gaek awak itu tetaplah anak ketek nan 2 tahun. Biarpun awak lah kadang tak pernah. Betul tak semua? Iyo. Walaupun kalian profesor doktor lah kadang di mata gaek, di mata amak tetaplah anak ketek umur 2 tahun. Jadi kalau kalian menceramahinya, kalian lucu. Anak muda 2 tahun ceramah, bukan sagannya. Sholatlah, lucu gitu. Jadi pakai lidah orang lain. Apa lewat ke areh, entah-entahlah ngaji, menyinggung perasaan dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu kafir, mengajak engkau untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan ikut dia. Tapi bolehkah kita melawan? Tak boleh. Bolehkah kita memutuskan silaturahim? Tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Ini yang mau nasihatkan ke adik-adik ambo, ke anak-anak muda, jangan melawan ke gaek, ke amak. Tetap hormati mereka. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan dengan baik. Ustaz, ba'a corona kamanggali ba'a caronyo bukan corona. Ba'a caronyo kamanggali Quran kini sekolah ndak kuliah, apole mengaji.
Sekolah indah kuliah langsung, awak pakai online mengaji. Tonton video Ustadz Adi Hidayat, tonton video AA Gim, tonton video Ustadz Jalpatullah, tonton Abdul Somad Official, subscribe, like and share. Tidak ada halangan. Dulu Bu, dulu ada negara namanya Uni Soviet, bukan Uniet. Uni Soviet. Uni Soviet kok komunis. Quran dibakar dek orang. Tak kuliah ada Quran dibakar habis katanya. Ulama-ulama dibunuh. Tapi begitu Uni Soviet tumbang, tagaklah negara namanya Rusia. Rusia itu mantan Uni Soviet. Pecah negara kok. Akhirnya negara-negara Islam berdiri. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan. Itu negara-negara Islam. Apa yang terjadi waktu tumbang Uni Soviet? Banyak penghafal Quran di stan tadi. Bilo anak-anak kau menghafal Quran. Rupanya malam-malam mati lampu, diambilnya tanah pasir di kamar tu, dikeluarkan tiap malam diambil, dikerok pakai galeh, dibuang pasir. Bertahun-tahun, akhirnya dibuat lubang di bawah kamar. Buat lubang, anak-anak menghafal Quran di dalam. Baca orang menghafal Quran dalam, tak nampak, tak ada lampu. Mendanga Quran, guru membaca, murid mendanga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Menghafal Quran indah mencari Quran, tapi dengan sistem mandanga. Dari mana saya tahu itu? Tahun 1999 ambo di Kairo, datang pakar mukjizat Al-Quran, baca rito tentang anak-anak Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan hafal Quran, tidak dengan cara melihat Quran, tapi mandanga di dalam kalam, di dalam kama, dek takwi dibunuh dek komunis. Awak terang benderang. Oleh sebab itu amat sangat. Iko ujian corona aku baru seupil, seujung kuku. Apakah saya boleh belajar tasawuf padahal saya masih berada di kelas 3 sanawiyah? Buka buku tasawuf modern Buya Hamka. Bali buku tasawuf modern. Hatamkan tasawuf modern itu. Sesudah hatam tasawuf modern, baru dangakan tasawuf Ustadz Abdul Somad selama Ramadan patang. Judulnya 55 stasiun menuju Allah. Risalah Al-Qusyairiyah. Nah, itu tasawufnya tasawuf sunni, bukan tasawuf ambil parang kola putih marifat, bukan. Itu dukun. Kau nampaknya jadi sembahyang zuhur kalau tidak salat isyraq. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu sejuta 100 orang berarti 100 juta. Itu kumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib. Maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustadz? Baitul Mal wa Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut.
Ini koperasi, ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi, Baitul Mal. Koperasi, Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi, selamat siang. Koperasi. Bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa. Bayarnya nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang riba. Dah selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wat Tamwil yang syariah, koperasi syariah. Assalamualaikum kop syariah. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, boleh foto nggak? Boleh. Ada habis tuh. Udah habis basa-basi cerita. Apa tujuan nih Pak Ustadz? Apa tujuan Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustadz? 200 juta. Bisa tak minjam duit? Mohon maaf Pak Ustadz, minjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa duit. Jadi macam mana? Datanglah Baitul Mal wal Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustadz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil itu. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil, uang dengan uang riba, uang dengan barang. Bisa buka handphonenya semua? Silakan buka. Setelah buka handphone, buka Google. Sudah? Setelah buka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Sudah buka Google? SOMADMOROCCO. Sudah? Spasi. Sudah spasi? Kredit. 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 Enter. Sudah? Langsung posting yang paling atas, Somad Maroko Blogspot Kredit, langsung postingkan ke Facebook. Share ke kawan-kawan. Sudah? Tak tahu cara men-share? Nah, sekarang ku ajari. Nah itu di atas sebelah kanan yang ada titik 3, picit itu. Habis itu pilih FB di bawah, sama Instagram, sama pilih 3 sekali, Facebook, Instagram dengan WhatsApp. Share, bagi ke kawan-kawan tentang bolehnya akad uang dengan barang. Dah, setelah nampak tulisannya bisa baca di situ. Kredit. Kita baca ya. Majma' fikih, lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban: jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Dari kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang. 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Ke koperasi
pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tanwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan barang. Jelas? Jelas semua. Tak ada yang tak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan sudah kita semua. Dan sebelum diakhiri ada satu pertanyaan Ustaz. Ini satu pertanyaan spesial dari Radio Ustaz. Dari pendengar yang hari ini belum mendengarkan acara kita kesempatan kali ini. Pertanyaannya singkat padat jelas. Ini yang baik-baik Ustaz. Yang pertama itu atas. Yang atas saja satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Dari tadi luar tema semua. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet? Jadi, ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Ba'agil. Kata Habib nih cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Di dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba airlah ibu-ibu. Menimba air, rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu, jatuh dia ke dalam. Masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari. Dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya tali timba, ditariknya. Maksudnya mau menyelamatkan istrinya tadi. Naik jin itu ke atas. Akulah penghuni sumur ini. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan direpeti bini kau di dalamnya. Kau tahan kali. Aku baru 2 menit udah pokak telingaku dalamnya. Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga. Itu sanadnya dari Habib Ali Ba'agil. Dia cerita ke saya. Saya tak tahu udah cerita itu dari mana. Kalau mau tahu, tanyalah ke dia. Jadi, kalau ada perempuan-perempuan ini repetnya itu ada 2. Repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa membayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak mendirepetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang ku campakkan ke sungai. Takkan sampai hatinya. Dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Betul. Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik, kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau gimana? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek, kenapa ini koyak, kenapa pinggangmu kau ikat pakai tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan. Anak santri di pondok pesantren salah satu pondok di Bukit Tinggi, sekarang di kelas akhir aliyah. Mohon doa dari Ustadz agar anak bisa lanjut kuliah ke Timur Tengah. Timur Tengah kok banyak. Tentukan titik koordinatnya dulu. 5 Al-Azhar. Mantap. So, ikut langkah UAS dan UWAH. UAS ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu ke Sudan. UWAH
ke Libya. Terserahlah, berarti sampai negara Mesir, Sudan, Libya, Maroko. Pilihlah. Di mana lamanya Ustaz? Sadonya lama. Apa nasihat Ustaz untuk anak orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan pendapat ustaz-ustaz lain? Kalau ada menyalahkan pendapat ambo, tunjukkan di masalahnya, biar ambo tahu. Ambo kan tak tahu kalau peci ambo kok miring kan. Kurang lain lagi tahu kan. Ustaz miring baru ambo lurus. Kadang-kadang senyumnya kawan. Ada tuh jamaah senyum kamu. Rupanya pin kau di belakang. Jadi kalau ambo salah gitu. Jadi kalau jamaah lagi tahu ambo salah, ambo tidak kecewa. Ambo berterima kasih. Tapi rasanya selama itu ambo tidak salah. Sebab ambo tidak pernah menurut saya, tidak pernah menurut Imam Fulan, menurut kita Fulan. Cuma kadang orang itu tidak terbacanya kitab ambo itu. Kitab ambo banyak. Ambo menulis disertasi 600 halaman, referensinya 200. Maka ambo doktornya baru LC. Jadi tidak tekunyahnya kajian betul. Sombong saya. Atakabur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang nan sombong sodako. 600 halaman disertasi. Tesis ambo 300 halaman. Yang menyidang ambo profesor-profesor orang Arab saja. Ambo surang dan pesek situ. S1 ambo Mesir, S2 ambo Maroko, S3 ambo Sudan. Hitunglah di Indonesia kau bara orang nan sekolah di 3 negara. Profesor ambo Brunei Darussalam. Almarhum saya nan alumni. Apakah sujud sajadah imam harus membaca Allahu Akbar? Namo sujudnya tilawah, namo ayatnya sajadah. Ingat tu, sujudnya tilawah, ayatnya sajadah. Apakah imam waktu turun itu bertakbir? Kalau nyoh tak bertakbir, makmum tahu. Tagak saya makmum. Mati mang dia. Bertakbir. Apa dalilnya? Karena setiap nabi bergerak bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Buka fatwa Syekh bin Baz. Imam waktu mau turun sujud tilawah takbir Allahu Akbar. Waktu mau tagak pun takbir Allahu Akbar. Itu maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jale? Jale, tak jale. Berapa lama kita menempati surga itu? Wujud, qidam, baqa. Wujud, ado. Qidam, indak berawal. Baqa, indak berakhir. Allah itu qidam, indak ado awalnya. Baqa, indak ado akhirnya. Awak, ado awal, ado akhir. Tapi kalau awak masuk surga, khalidina fiha abada, indak berakhir tapi mungkin berakhir. Abdul Somad berawal, tapi kalau masuk surga indak berakhir tapi mungkin berakhir. Apa maksud mungkin berakhir? Kalau Allah berkehendak ambo bisa berakhir. Itu beda awak sama Allah. Allah itu qidam, indak berawal, baqa, indak berakhir. Wujud, qidam, baqa. Indak sama dengan awak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Inyo sendiri. Qiyamuhu nafsihi. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Sifat 20 namanya. Berapa lama menempati surga? Seperti menempati rumah tinggal lapuk. Ban
kita menempati surga, dan betulkah kita menempati surga seperti menempati rumah tinggal lapu? Tak. Syukran Ustaz. Ada pula lambang senyum di ujung. Hehe. Ya senyum mau balas senyum pula. Makin lama makin ketek kerate kok. Bagaimana hukum tahlil dibaca dengan cepat-cepat? Tahlil di siko tadi cepat atau lambat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada umatnya, ilaha illallah. Ada tak ada orang tahlil tak jangan? Kata Tuan Syekh Muhammad Ali, kalau orang berzikir indak tapek matnya, di situ setan masuk. Indak tapek matnya, disitulah setan masuk. Jadi setan itu mencari celah. Kalau pas matnya, la ilaha illallah, itu maka banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi jadi dukun. Dek apa? Setan masuk. Nah, itu makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Luruskan lagi. La ilaha illallah. Ambo paling capek tetap matnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir tahlil ambulan paling capek. Kecuali kalau tidak berbunyi, tidak ada suaranya, itu zikir sir namanya dalam. Cuma kalau ada kawan awak sebelah gitu, itu mungkin berzikir. Awak kan husnuzon ya. Mungkin juga tidak. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Macam mana hubungan jarak jauh? LDR. Apa arti LDR? Long distance relationship. Wah, macam ABG pula Ustaz. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Dulu waktu akad nikah, suami ibu disuruh Pak Kua membaca ayat. Baca ini, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya baik menurut syariat Islam, menurut Quran, menurut sunnah, menurut kebiasaan. Maka selama tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, menurut kebiasaan, maka hubungan itu ma'ruf. Hubungan itu baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak baik. Baik dan tak baik standarnya bukan akal. Baik dan tak baik itu dalam Islam standarnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah, tak ada ayah. Datuk, tak ada datuk. Abang, tak ada abang. Adik laki-laki, tak ada adik laki-laki. Abang ayah laki-laki, tak ada abang ayah laki-laki. Adik ayah laki-laki, tak ada adik ayah laki-laki. Saudara punya abang ayah tu punya anak laki-laki. Sampai begitu. Perwalian itu ada orang, tapi insya Allah yang anam itu adalah, kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno
Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima Sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup turun ke Kemenak Kanwil Provinsi, Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota, kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada kepala KUA perempuan. Kenapa? Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Nah, ini ke depan nanti bisa jadi kepala KUA perempuan. Dia tak ngerti sejarahnya. Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Memang satu sisi Pak KUA itu sebagai pegawai pencatat pernikahan, tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustadz? Diulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan dua. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku katanya. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah ku beli wali katanya. Enak aja sekarang, lu tak belajar, jahil. Jangan karena takut kepada orang, diulang akad nikahnya balik, cari walinya yang 6 tadi, lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, aku nikahkan engkau dengan cucuku dengan mahar, ku nikahkan engkau dengan adikku, ku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini zina. Nauzubillah. Selamatkanlah anak-anak gadis kami ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mazhab itu Pak Ustaz? Mazhab diambil dari kata zahaba. Zahaba artinya jalan. Mazhab adalah jalan. Kalau orang mau pergi ke Batam, ada jalannya naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, pesawatnya perempuan, Citylink. Asik berpantun aja di atas. Awak takut jatuh, dia berpantun. Ada pula yang datang ke Batam ini naik kapal, bukan Titanic, kapal jelati. Macam-macam. Jadi mazhab adalah jalan untuk sampai kepada tujuan. Maka untuk sampai kepada tujuan ibadah yang benar, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Maka ulama menyusun. Maka ulama yang menyusun jalan itu disebut dengan mazhab Hanafi, disusun oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki disusun oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i disusun oleh Muhammad bin Idris. Mazhab Hambali disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya menempuh jalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa Ustaz pakai mazhab Syafi'i? Dulu di pesantren pakai mazhab Syafi'i. Pergi ke Mesir, di Mesir kalau kita sekolah Bu, dibuat itu nama Abdul Somad, jinsiyah, nationality, dari negara mana? Indonesia. Mazhabnya apa? Buat mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya Hanafi. Kok kenapa kau pilih mazhab Hanafi? Senyum dia. Kenapa kau pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu. Ada orang yang jadi ustadz juga sekarang, kawan saya. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, mazhab Bapak apa? Saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama Bapak siapa? Imam S. Arifin. Bermazhab sebetulnya dia. Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya hafiztu mi'atai alfa hadis,
aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis dia hafal. Hafalan Qur'annya, tafsirnya aja 2 biji. Satu tafsir Jalalain, satu tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitabnya berapa? Ada murid dia, namanya Imam Ad-Daudi. Kata Imam Ad-Daudi, guruku Imam Suyuti itu kitabnya 500 kitab. Abdul Somad di Batamnya aja 500, tapi satu judul. Dia 500 judul kitabnya, tapi di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ulama selevel itu tetap pakai mazhab. Lalu ente siapa? Tak bermazhab. Sementara beliau mengajarkan akhlak mulia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bermazhab dia. Kalau tak bermazhab dia, nanti kita datang diam-diam tanya, kau diam-diam apa mazhab? Aku sebetulnya mazhab, cuman aku segan. Bermazhab, belum tak bermazhab.